Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas modul project penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat P5 pada fase A, yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Modul project sebagai penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasikan modul proyek profil yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bisa dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul proyek sesuai dengan profil sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi dan atau menggunakan modul proyek profil yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Nah, oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul proyek profil yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun modul proyek profil. Komponen modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila di dalam modul proyek profil itu dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya serta dibutuhkan untuk kelengkapan pelaksanaan pembelajaran. Dalam modul proyek profil pada dasarnya memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah profil modul, yaitu tema dan topik atau judul modul, fase atau jenjang sasaran, dan durasi kegiatan. Dua adalah tujuan, yaitu berisi pemetaan dimensi, elemen, sub-elemen profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil. Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik untuk pendidik dasar dan menengah. 3. Berisi aktivitas, yaitu alur aktivitas proyek profil secara umum, penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Dan yang keempat adalah asesmen, instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Nah, dalam penentuan tema proyek masing-masing kelas atau fase, kita diberi pilihan misalnya untuk jenjang SD di fase A sampai dengan C itu wajib memilih dan menentukan 2 tema dalam 1 tahun. Nah, di sini tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita bisa memilih. Yang pertama adalah tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, serta tema kewirausahaan. Nah, tema-tema di atas ini bisa rekan-rekan semua pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan guru, siswa, lingkungan, serta tahapan atau fase yang paling cocok untuk melaksanakannya. Misalnya dalam tema gaya hidup berkelanjutan itu diharapkan dengan kegiatan proyek siswa mampu memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Siswa juga diharapkan mampu berpikir kritis tentang pengaruh aktivitas manusia dan perubahan iklim. Siswa bisa membangun kesadaran ramah lingkungan dan mempromosikan gaya hidup yang lestari berkelanjutan dalam kesehariannya. Siswa memahami potensi bencana di lingkungan sekitar akibat lingkungannya yang rusak. Kemudian untuk kearifan lokal ini diharapkan mampu membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal, masyarakat di sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya. Siswa mempelajari keterkaitan berkembang
perkembangan budaya lokal dengan kemajuan dan perkembangan nasional serta internasional. Siswa mampu memahami nilai-nilai kesenian dan tradisi lokal serta mampu menerapkan di kehidupan mereka. Siswa mampu mempromosikan salah satu hal yang menarik tentang budaya dan nilai-nilai luhur yang dipelajarinya. Sedangkan pada tema Bhinneka Tunggal Ika, siswa diharapkan mampu mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan tentang fenomena global. Siswa secara kritis dan reflektif mampu menelaah hal-hal negatif yang biasanya dilekatkan pada satu kelompok agama dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Melalui proyek ini, siswa mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Kemudian dalam tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, ini dikhususkan untuk SMP dan SMA. Suara Demokrasi ini juga untuk SMP dan SMA. Kemudian kita dalam jenjang SD, terutama fase A, kita bisa memilih tema Berrekayasa dan Berteknologi untuk membangun NKRI, di mana di tema ini kita berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif sekaligus kemampuan berempati untuk berrekayasa membangun produksi berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya juga sekitarnya. Siswa mengasah berbagai keterampilan berpikir dalam mewujudkan produk berteknologi. Siswa dapat mempelajari dan mempraktekkan proses rekayasa secara sederhana, mulai dari menentukan spesifikasi sampai dengan uji coba untuk membangun model atau prototipe produk bidang rekayasa. Siswa juga dapat mengasah keterampilan coding untuk menciptakan karya digital dan berkreasi dalam bidang robotika. Sedangkan pada tema kewirausahaan, kita bisa mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Siswa kemudian merancang strategi untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Melalui kegiatan dalam proyek ini, seperti terlibat dalam kegiatan ekonomi rumah tangga, berkreasi untuk menghasilkan karya bernilai jual, dan kegiatan lainnya yang kemudian diikuti dengan proses analisis dan refleksi hasil kegiatan mereka. Nah, melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan diharapkan akan tumbuh dan bisa dikembangkan. Nah, kita harus tahu prinsip-prinsip kunci proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah yang pertama adalah holistik, yaitu bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Prinsip yang kedua adalah kontekstual, di mana prinsip ini adalah upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realistis kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Prinsip yang selanjutnya adalah berpusat pada peserta didik, ya, di mana skema pembelajaran itu mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip eksploratif, berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikulum yang berkaitan dengan berbagai skema formal pengaturan mata pelajaran. Nah, di sini kita harus ingat bahwa proyek itu berada pada kegiatan di luar, ya. Kemudian ya, nantinya modul-modul yang bisa diunduh ya antara lain nanti berbagai tema, ya, silahkan selanjutnya
Bapak dan Ibu melihat link deskripsi untuk bisa mengunduh berbagai tema yang ada di fase A. Demikian tadi Bapak dan Ibu, terima kasih untuk selalu menonton Rini Channel Education. Jangan lupa dukung terus Rini Channel dengan menontonnya sampai akhir, dan juga klik subscribe bagi yang belum subscribe. Klik like juga komen di kolom komentar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.